Hei, oh, Rina. Sejak kau datang ke rumah kami 3 tahun lalu, harta karun di gunung ini sepertinya mengenalmu. Jamur langka ini terus bertambah besar setiap kita petik. Ayo petik beberapa lagi. Lalu aku akan pergi ke kota dan menukarnya dengan jawawut yang enak untukmu. Ular, tolong. Rina, kamu. Kasihan kamu. Di gunung terpencil ini, bagaimana bisa ada makhluk kecil secantik ini? Anak burung ini telah mengalami kesengsaraan dan jatuh ke dunia fana. Tolong, Maya, rawatlah dengan baik. Pita merah di lehernya adalah kunci pengikat roh, jangan pernah melepaskannya. Jika tidak, api Phoenix sejati akan terlepas, dan bisa membakar semua ikatan karma. Langit dan bumi tidak akan membiarkannya. Kamu. Rina, jadi 3 tahun lalu, aku tidak bermimpi. Kamu bukan ayam biasa, kau diutus oleh dewa untuk menyelamatkanku. Harta kecilku yang berharga. Rina, makanlah. Ini bubur jagung terbaik keluarga kita. Hari ini, kami berterima kasih padamu. Di siang bolong, kenapa kau menutup pintu? Ada harta yang disembunyikan? Maya, kamu dari mana sih? Sudah lama mencarimu. Tanda tangan aja, aku buru-buru. Kontrak jual beli tanah. Kamu? Kamu akan menjual tanah warisan keluarga tua? Duh, kalau tidak, kamu pikir rumah reot ini akan bertelur emas? Bapak Wijaya menawarkan harga bagus, cukup untuk memasukkanmu ke panti jompo di kota. Aku tidak akan menandatangani. Tanah warisan keluarga tua ini diwariskan kepadaku oleh leluhurku. Aku tinggal di sini seumur hidupku. Seumur hidupku. Lihat apa yang sudah kamu lakukan dengan seumur hidupmu. Apa yang bisa kamu tunjukkan? Anakmu tidak pulang setahun penuh. Bertahan di rumah reot ini menunggu mati. Kamu? Diam. Kalau bukan karena kamu menuntut mas kawin sebesar $200.000, anakku tidak perlu pergi kerja jauh dan tidak pernah kembali. Semua itu untukmu. Nenek sihir tua sialan, kamu berani memukulku? Kamu? Rina, aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Ayam bodoh yang tidak berkokok atau bertelur, dan masih makan makanan kita. Rina tidak numpang hidup. Lihat, Rina membawakanku jamur langka ini hari ini. Itu berharga. Aku bisa menghidupi diriku sendiri. Aku tidak perlu menjual tanah warisan keluarga tua. Kamu? Berapa sih harga barang rongsokan ini? Kamu benar-benar sudah gila. Kamu harus tetap bersama ayam itu. Kamu tidak mengerti. Rina adalah burung ilahi, dikirim oleh surga untuk melindungiku. Jangan berani macam-macam dengannya. Kamu akan menyesal jika melakukannya. Burung ilahi? Maya, apa kamu gila? Ayam bodoh ini katanya burung ilahi. Hari ini, kontrak ini, kamu akan menandatanganinya suka atau tidak. Jika tidak, kamu akan tetap menandatanganinya. Aku tidak akan menandatangani. Apa ini? Aku penasaran apa itu. Kamu lagi. Anak ayam kecil ini. Keluar. Kamu tidak diterima di sini. Jangan berani-berani mengganggu Rina. Nenek sihir tua, aku menantu perempuanmu. Jika kamu tidak menandatangani kontrak ini hari ini, aku tidak akan pergi. Jangan kira aku tidak tahu tentang hal-hal kotor yang kau lakukan. Keluar. Kamu bukan menantu perempuanku. Demi ayam bodoh ini, kau benar-benar berani menyentuhku. Hari ini, aku akan mengambil binatang ini dan membuat sup darinya. Kau tidak akan berani.
Kau binatang berbulu sialan. Binatang berbulu sialan ini. Suatu hari nanti, aku akan menangkapmu dan mengulitimu hidup-hidup. Leo, lihat tanganku, ayam yang dipelihara nenek sihir tua sialan itu mencakarnya. Coba lihat. Aku pergi meminta rumah itu, dia dengan tegas menolak menandatangani. Dan dia menyuruh ayam itu menyerangku. Itu bukan ayam. Itu anjing gila. Ini gila. Seekor ayam bodoh. Dan seorang wanita tua berani main-main dengan uangku? Aku sudah mencoba segalanya, baik secara halus maupun kasar. Dia tetap tidak mau menandatangani. Leo, pikirkan sesuatu. Jangan khawatir. Kita akan menyingkirkannya hari ini. Sedangkan ayam bodoh itu, kita bunuh juga. Maka rumah dan tanah itu akan menjadi milik kita semua. Kamu yang menyuruh ayam itu menggigit wanitaku, ya? Wanitamu? Bunga, kamu wanita tak tahu malu. Bagaimana kau bisa menatap mata anakku? Salahkan anakmu yang pecundang. Aku punya nasib paling buruk, menikah dengan keluarga sialanmu, tempat terkutuk ini. Kalian bajingan. Anakku buta seperti kelelawar. Bagaimana dia bisa menikahi wanita seperti itu? Leo memanjakanku. Dia memberiku uang, dia menunjukkan dunia padaku. Jadi aku senang bersamanya. Terus, Kamu tidak takut aku akan memberitahu semua orang? hari ini, kamu tidak akan mendapat kesempatan itu. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku memperingatkan kalian semua. Aku akan pergi ke kepala desa Budi sekarang. Kepala desa Budi, saat mereka tiba di sini, kamu sudah akan membusuk di lumpur di bukit belakang. Kamu akan membunuhku? Tidak ada hukum dan ketertiban? Pergi berdebat dengan malaikat maut? Lepaskan, lepaskan, sekarang. Aku bilang padamu, kamu tidak bisa main-main dengan Rina. Rina adalah ayam ilahi. Jika kau membuatnya marah, itu tidak akan berakhir baik untukmu. Tidak akan. Kamu binatang berbulu. Hari ini, aku akan memotongmu menjadi potongan-potongan. Rina, kau benar-benar pikir kau burung ilahi, ya? Hari ini, aku akan tunjukkan padamu apakah paruhmu lebih keras atau pisauku yang lebih keras. Apa-apaan? Leo, ayam ini bukan ayam biasa, itu monster. Ayo keluar dari sini. Baik, ayo, ayo, ayo. Ini gila. Leo, sekarang kita harus apa? Ayam ini benar-benar aneh. Kita tidak bisa mengalahkannya sama sekali. Kontrak. Kontrak harus ditandatangani, tidak mungkin. Ayam itu akan kabur. Aku kenal seseorang dari pasar gelap barat, Ardi, dia punya banyak senjata api sungguhan. Bos, lama tidak ketemu. Kau tampak sama baiknya seperti dulu. Bunga, ada apa datang ke sini? Bos, aku diganggu oleh seekor binatang. Kau harus balas dendam untukku. Oh, begitu? Jika kau membantu kami, imbalannya milikmu. Ayam,
Seberapa parah sih? Baiklah, karena bunga yang minta, aku akan melakukan kebaikan ini. Bos, jangan anggap remeh, ayam itu tidak normal, ia bisa menggigit pisau sampai tembus. Saat kita sampai di sana, sebaiknya kau bawa barang asli. Tunjukkan jalannya. Malam ini, kita akan mengubahnya jadi sup. Tempat kumung ini di tempat yang sangat terpencil. Lihat ke atas pada cucuran atap. Apa itu? Berkilau. Seekor ayam, itu ayam itu. Diam. Jenis ayam ini, aku belum pernah melihat yang seperti itu. Bulu-bulu seterang ini akan bernilai banyak di pasar gelap. Di mana dia? Tidak, tunggu. Di mana ayamnya? Bagaimana bisa tiba-tiba hilang? Bos, lihat itu. Bos, Maya bilang ayam ini istimewa. Lihat bulu-bulu ini. Mereka benar-benar lain. Bos, mungkin kita sebaiknya tinggalkan saja. Ayam ini terlalu menyeramkan. Kita tidak bisa main-main dengan ini. Menyeramkan? Semakin menyeramkan, semakin baik. Lebih baik lagi jika kerasukan. Kita belum pernah punya daging ajaib. Ayam mungkin lari, tapi sarangnya tidak. Ayo, Maya. Rina, nenek tidak berguna. Bahkan tidak bisa melindungimu. Bersamaku, kamu selalu takut. Hari ini, orang-orang itu mungkin akan kembali. Kamu tidak pernah ditakdirkan menjadi ayam biasa. Tinggal bersamaku, hanya membawamu kesakitan. Terbanglah. Terbang ke gunung, di mana mereka tidak akan pernah menemukanmu. Hiduplah. Jadi di situ kau. Terus lari. Sekarang lihat kamu. Mau lari kemana lagi? Ah, apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Ibu, kamu sebaiknya bersikap baik. Di sini, di tengah tempat yang sepi, tidak ada yang akan datang menyelamatkanmu. Jangan panggil aku ibu. Itu membuatku muak. Jadi, burung ilahi? Ayam ilahi? Dengan bedak mabuk abadiku, kalian semua sudah mati. Makanlah. Makan sampai kenyang, sebelum kau pergi ke neraka. Neraka. Rina, jangan makan itu. Itu racun. Jangan makan itu. Leo, Xin, ayam ini, kenapa dia hanya menatap dan tidak makan? Apa menurutmu dia tahu ada yang tidak beres? Hentikan omong kosong. Itu hanya ayam, itu bukan dewa. Bagaimana mungkin dia mengerti kita? Rina, jangan makan. Hahaha. Apa yang sudah kukatakan padamu? Itu hanya anjing, lihat. Bos. Jangan bergerak. Aku. Apa-apaan? Apa aku melihat sesuatu? Ayam ini benar-benar melompat dan menampar bos. Dia kerasukan. Ayam ini benar-benar kerasukan. Bos, mungkin kita harus pergi dari sini.
Lari? Persetan. Di mata Ardi, tidak ada kata lari. Tapi bos, ini. Dia akan berubah. Jangan mendekat. Aku. Raja Ayam, aku menyerah. Aku tidak akan melakukannya lagi. Aduh, pantatku. Aku tidak akan makan ayam lagi, aku bahkan tidak akan makan telur. Berhenti. Jangan bergerak. Mundur. Bukankah kamu seharusnya spiritual? Hah? Kamu tahu ini apa? Jika kamu tidak mundur, aku akan membunuhnya. Hei, trik ini berhasil. Pantasan, bos. Aku tahu dia takut pada wanita tua ini. Rina, jangan dengarkan dia. Pergi. Terbanglah. Jangan khawatir tentang nenek. Pergi, kamu mau kemana? Coba bergerak lagi. Bos, jangan repot-repot bicara padanya. Pertama, suruh dia tanda tangan kontrak. Iya. Betul. Tanda tangan kontraknya, Maya. Cepat tanda tangan. Atau aku tidak hanya akan membunuhmu, tapi juga akan mengulitinya. Kalian para preman, kalian akan mendapat balasan. Balasan? Selama aku dapat uang dan tanahnya, aku terima balasannya. Cepat, masukkan ke dalam kandang. Hati-hati. Rina, langit melihat apa yang kau lakukan. Kau akan membayar untuk apa yang kau lakukan hari ini, sampai yang terakhir. Kau pikir kau hebat? Aku akan membawamu kembali hari ini, dan membuat sup darimu. Rina adalah burung ilahi. Memperlakukannya seperti ini, kau akan mendapat azab ilahi. Burung ilahi? Lebih seperti ayam kotor. Bukankah sekarang masih terkunci di kandangku? Tepat. Kau pikir aku anak 3 tahun? Kalian sudah keterlaluan. Itulah yang kau dapat karena tidak berguna. Hahaha. Lepaskan aku, Rina. Maafkan aku, Rina. Hari ini, aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkanmu. Tunggu apa lagi? Seret dia pergi. Rina, nenek membebaskanmu. Pergi. Sekarang. Ini. Apa-apaan ini? Rina, cepat. Ayo, ayo. Nenek sihir tua sialan. Apa trikmu selanjutnya? Ayam ini milikku sekarang. Tidak ada yang bisa mengambilnya dariku. Wajahku. Bunga, kamu baik-baik saja? Wajahku. Sial, itu brutal. Sial. Aku akan membunuhmu hari ini.
Cukup. Hanya goresan. Itu tidak akan membunuhmu. Apa sih yang kamu teriak-teriak? Bos, wajahku sudah sobek seperti ini. Kamu tidak tahu apa-apa. Semakin jahat ayam ini, semakin berharga dia. Lihat bulu-bulunya. Matanya. Aku sudah berkecimpung di pasar gelap selama puluhan tahun, dan aku belum pernah melihat yang seperti ini. Ayam. Dia keluar. Tidak apa-apa, bos. Kunci kandangnya baru saja terbuka. Ikat saja. Bahkan Raja Kera sendiri tidak bisa lolos dari ini. Siapa yang suruh kau mengajariku? Hah? Kenapa kau berteriak? Setelah kau jual barang ini, uangnya cukup untuk 18 operasi plastik. Kau bisa dapat wajah apapun yang kau mau. Aku sudah menandatangani kontraknya. Rumah dan tanah semuanya milikmu. Lepaskan saja Rina. Itu hanya seekor ayam. Membawanya kembali tidak akan ada gunanya bagimu. Kau cari masalah. Ayam kecil. Ini tambang emas. Enyah dari jalanku. Jangan menghalangi. Tidak bisa. Kita tidak bisa biarkan mereka membawa Rina pergi. Tunggu. Apalagi? Jika kau benar-benar harus membawa Rina pergi. Bisakah kau melepas pita merah di lehernya? Sudah diikat selama 3 tahun. Dia tidak nyaman. Anggap saja ini sebagai seorang wanita tua yang memohon satu hal terakhir padamu. Baiklah. Aku akan jadi orang baik hari ini. Rina, Perhatikan baik-baik. Aku sedang melepas bayi kesayanganmu sekarang. Hei, tunggu, bos. Ada apa lagi? Ayam ini terlalu menyeramkan. Mungkin kita sebaiknya tidak membuat masalah lagi. Kita tetap akan menjualnya. Kita biarkan saja pembeli yang mengurusnya sendiri. Benar. Itu benar. Lebih baik hindari masalah yang tidak perlu. Ayo pergi. tidak. Kalian tidak bisa ingkar janji. Pergi, orang tua kolot. Nenek, aku minta maaf. Rina, Wajahku. Kalau sampai meninggalkan bekas, bagaimana aku bisa menunjukkan wajahku lagi? Ada keributan apa? Setelah kita menurunkan barang ini, kami akan membawamu ke rumah sakit terbaik di kota. Laser, facelift, apapun yang kamu mau. Itu baru lebih baik. Bos, aku masih merasa ayam ini benar-benar aneh. Iya, bos. Saat ia menerkam kita tadi, itu terlalu menyeramkan. Mungkin kita harus mencari tempat untuk melepaskannya. Omong kosong. Belum pernah melihat tambang emas seperti ini. Lihat cakar dan bulunya. Di pasar gelap, tak ternilai. Burung pegar liar ini bernilai sangat mahal. Kita benar-benar tidak boleh membiarkan Ardi mengambil semuanya. Bos, tenang, kalian semua bekerja keras hari ini. Bagaimana kalian mampir ke tempatku dan istirahat? Aku akan suruh Bunga menyiapkan beberapa hidangan. Aku punya beberapa botol minuman keras enak. Benar, benar. Ayo kita minum untuk menenangkan saraf. Oke. Aku lapar juga. Leo, nenek sihir tua sialan itu sudah menandatangani kontrak. Dan kau bawa orang-orang ini ke dalam rumah. Untuk apa? Apa kau tidak dengar Ardi bilang burung pegar liar ini bernilai banyak? Kami yang pertama melihat burung pegar liar ini. Kenapa dia yang dapat semua barang bagus? Kau berpikir, saat mereka tiba di sini. Sebentar lagi, kau akan lihat nanti. Di mana minuman kerasnya? Sudah siap? Masih ada beberapa botol di lemari. Minuman keras kuat. Cukup untuk membuat beberapa ekor sapi pingsan. Siap. Ayo. Besok pagi, pembeli akan bawa uang tunai langsung ke pintu masuk desa untuk mengambil barang. Wah, bagus sekali. Sekarang kita akhirnya tidak perlu khawatir lagi. Iya, kita sudah khawatir sepanjang jalan. Malam ini, semua tetap waspada, oke? Kita
Kita benar-benar tidak boleh biarkan hadiah ini lepas. Jangan khawatir, Bung. Bos. Bos. Harta ini tidak aman di dalam mobil. Bagaimana kalau kita pindahkan ke dalam? Pintar sekali kau. Baik. Tony, Sony, bawa kandang itu ke dalam. Siap. Ayo. Hei, ayam kecil, masih tidur di sini. Minggir. Rina, nenek akan pertaruhkan nyawa tuanya. Untuk menyelamatkanmu, apapun yang terjadi. Setelah hari ini, kita akan semua menjadi kaya. Bersulang. Apa itu? Suara lolongan apa itu di tengah malam? Apa-apaan? Ayo, siapa yang kalah tadi? Bos? Ayam itu. Dia bersinar. Tidak mungkin. Kamu melihat sesuatu yang tidak ada. Sebuah telur. Cepat datang, lihat. Ayam ini bertelur. Apa sih yang istimewa tentang ayam bertelur? Coba lihat. Itu emas. Sepanjang hidupku, aku belum pernah melihat ayam bertelur emas. Ini adalah harta karun. Kita kaya. Ya. Kita akan kaya. Apa yang kamu gumamkan? Pergi. Tidak ada. Ya, kami hanya melihat kamu jadi kaya, Bung. Kami hanya senang. Sangat senang. Keluar dari sini. Ini. Burung pegar liar ini bisa bertelur. Dan yang emas. Apa sih telur emas itu? Coba lihat. Wah, wow. Berkilau sekali. Aku penasaran, telur emas ini rasanya seperti apa? Beberapa telur saja, dan kalian sudah pada heboh. Hei, Bung. Kami sudah kerja keras buat kamu, dan kamu cuma bawa kacang buat nipu kami? Tidak, bos. Gitu loh, sudah larut malam, dan hidangan utamanya ada di sini. Telur ini kelihatan bergizi. Tunggu apa lagi? Goreng saja. Pakai minyak banyak. Kalian, ayo kita coba telur emas ini hari ini, biar tahu asin atau hambar. Bos, aku pikir telur ini sepertinya tidak biasa. Kamu tahu, mungkin bisa dijual? Bagaimana kalau ternyata sangat berharga? Telurnya berharga. Tapi perut kita enggak. Kalau aku suruh pergi, ya pergi. Jangan banyak omong. Lupakan. Terus kenapa kalau kita makan telur emas? Asal kita dapat burung pegar itu, mulai sekarang, kita nggak perlu pusing mikirin telur emas. Berhenti. Dasar nenek sihir tua sialan. Lagi ngapain kamu di sini? Jangan. Kamu nggak boleh makan telur Rina. Siapa bilang aku nggak bisa? Dasar nenek sihir tua sialan. Apa? Tutup peti matimu kebuka? Keluar mau cari ribut? Rina bukan ayam biasa. Kalau kamu sentuh telurnya, kamu akan kena azab ilahi. Ilahi? Azab ilahi. Beneran? Leo? Jangan dengerin dia. Nenek sihir tua ini cuma mau menakut-nakuti kita, biar dia bisa ambil ayam dan telurnya kembali. Dia sudah punya ayam ini selama sekitar 3 tahun, kan? Mungkin dia sudah tahu dari awal kalau ayam ini bisa bertelur emas. Menurutku, dia jelas ingin menyimpannya sendiri. Orang tua kolot, kamu banyak akal. Jangan cuma berdiri di situ. Ambilkan telur itu. Bos, wanita tua ini ngomong ngawur. Mungkin kita harus dengar dulu apa yang dia mau bilang. Iya, bos. Gimana dengan telur itu? Apa telur itu memang berbahaya? Dasar pengecut, minggir. Aku akan lakukan sendiri. Ayam kecil.
Aku bakal coba hari ini, apapun yang terjadi, aku mau lihat bagaimana rasa telur emas ini. Jangan. Ah, Hahaha. Ibu, lihat baik-baik. Telur Rina akan langsung masuk ke perutku. Lihat itu. Lihat, aku baik-baik saja. Wanita tua itu hanya menggertak. Hei, aku benar-benar baik-baik saja. Bos, kita harus biarkan para pria mencicipi sisa-sisanya. Goreng sisanya. Biarkan semua orang mencicipi. Baiklah. kalian bajingan. Kalian akan mendapatkan apa yang pantas kalian terima. Keluar dari sini. Kau dengar aku? Jangan bawa kesialanmu ke sini. Pergi, 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 pergi. Rina, Keluar. Ini dia telur orak-arik emas. Makan, makan lagi. Bos, lihat, kami memakan telurnya. Menurutmu, ayam ini berapa harganya? Rp5.000. Kamu pikir itu cukup untuk seorang pengemis? Setidaknya Rp500.000. Apa? Rp500.000? Kalau kamu cari pembeli yang tepat, bahkan 2 kali lipatnya pun tidak mengejutkan. Bos, ya, kami berlima. Uang ini, bagaimana cara membaginya? Hei, kita bahkan belum menutup kesepakatan, dan kamu sudah memikirkan pembagian uang? Aku hanya bilang, jangan tersinggung. Tony dan Sony sudah bersamaku bertahun-tahun, dalam suka dan duka. Rp50.000 masing-masing. Haha, terima kasih bos. Aku belum pernah melihat uang sebanyak ini sebelumnya. Aku ingin membeli ibuku rumah sebesar ini. Haha, Bos, bagaimana dengan aku dan Leo? kalian berdua? Rp10.000 masing-masing. Bos, hanya 10.000. Kurang. Kalau kurang, kamu tidak dapat apa-apa. Tidak, cukup, cukup. Sudah larut. Bagaimana kalau kita istirahat di ruang belakang? Langkah cerdas. Ayo, ayo. Ayo, Bung. Ardi, kamu ambil sendiri semua, tidak takut tersedak? Untung aku punya rencana cadangan. Siapa di sana? Siapa di sana? Nenek sihir tua sialan. Berkeliaran di tengah malam? Ya. Leo. Itu kamu. Bos, masih bangun? Oh, aku khawatir ayamnya kedinginan di malam hari. Hanya datang untuk memeriksanya. Leo, aku ambil jaringnya. Bos, kamu di sini juga? Apa yang kamu lakukan di sini? Aku melihat bayangan menyelinap ke ruang utama, mengikuti untuk memeriksa. Tidak kira itu kalian berdua. Pita merah di leher ayam ini, kenapa longgar? Kalian berdua yang mengutak-atiknya? Tidak, tidak. Bos, bahkan jika kau beri aku keberanian 10 kali lipat, aku tidak akan berani menyentuhnya. Bukan aku juga. Aku baru saja sampai, aku bahkan belum menyentuh kandangnya.
Kalian berdua, bersikap baik. Jika terjadi apa-apa pada ayam ini, aku akan menghancurkan kalian berdua. Berhenti. Jaring ini. Apa yang akan kamu lakukan dengan itu? Bos, biar aku jelaskan. Itu dia. Dia yang memaksaku. Leo, kamu ngomong apa? Jelas sekali. Itu kamu. Bos, dia pikir gajinya terlalu rendah, jadi dia membujukku mencuri ayam itu tengah malam. Ya, bagus. Bagus sekali. Jadi itu rencanamu. Tidak. Bang, di belakangmu, hentikan omong kosongmu. Kamu berani menyentuh hartaku? Aku akan melumpuhkan kalian berdua bajingan. Bos. Ayam itu. Ada apa di sini? Apa neraka yang kau lakukan pada ayam ini? Aku tidak tahu. Bos, aku bersumpah demi Tuhan, aku tidak melakukan apa-apa. Ya, kami bahkan tidak menyentuh kandang itu. Anak, terbanglah. Jangan biarkan mereka menangkapmu lagi. Rina, Pergi. tidak. Mereka sudah merusak telurnya. Tidak bisa biarkan mereka menyakiti Rina lagi. Aku harus mencari cara untuk melepaskan pita merah itu. Rina, kau sudah melalui banyak hal. Nenek akan membebaskanmu sekarang. Ikut saja denganku, kau tidak akan menyesal. Setelah kita menjual ayam ini, aku akan mentraktirmu ke kehidupan yang baik. Nenek sihir tua sialan, itu kau dibalik semua ini, si manis kecil, kau yang membawa ini pada dirimu sendiri. Ayam ini akan mengamuk. Ini, monster macam apa ini? Tembak. Tembak. Jangan tembak. Rina adalah burung ilahi. Kalian sudah memakan telurnya. Jika kalian menyakitinya lagi, kalian akan disambar petir. Kita celaka. Semuanya sudah berakhir, jadi kita memakan telurnya, dia pasti kembali untuk balas dendam. Kita hancur. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Burung Maha Kuasa, ampuni kami. Aku tidak akan melakukannya lagi, tolong ampuni kami. Kami tidak punya hati, tolong lepaskan kami kali ini. Sekarang kalian takut? Saat kalian memakan telur itu, kenapa tidak berpikir dua kali? Bos, omong kosong. Burung ilahi, apaan? Aku hanya percaya pada pistol di tanganku. Apa yang kau tertawakan? Kita tidak bisa membiarkan si manis kecil mempermainkan kita. Rina, Hahaha. Burung ilahi apa? Masih takut peluru, ya? apa yang kau lakukan? Nenek sihir tua sialan. Cepat. Jika kau terus menghalangiku, aku akan menembakmu juga, sial. Hari ini, aku mempertaruhkan kehidupanku yang lama. Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti Rina lagi. Baiklah. Kau yang minta. Bos, kenapa tiba-tiba ada guntur? Jangan dramatis. Hanya cuaca yang berubah. Bos, kenapa tiba-tiba banyak burung? Ini aneh. Bos, mungkin kita harus pergi dari sini. Mundur? Tidak mungkin. Aku tidak percaya omong kosong ini. Aku bisa menangani satu burung. Sekawanan, aku akan menghadapi semuanya.
Rina, Ah, kunci pintu rapat-rapat. Oh tidak, oh tidak. Mereka pasti telah dipanggil oleh burung ilahi untuk membunuh kita semua. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku belum mau mati. Diam semua, sialan. Siapa yang teriak lagi? Akan aku ledakan kepalanya. Jendelanya pecah. Jendelanya pecah. Mundur, mundur. Kalian semua, mundur. Berhenti. Mereka takut menyakitimu, nenek sihir tua. Cepat. Bilang pada mereka untuk pergi dari sini. mimpimu saja. Setelah bertahun-tahun menipu dan berbuat curang, berapa banyak darah di tangan kalian? Ini karma kalian. Karma. Hanya beberapa si manis kecil. Kamu pikir aku tidak bisa mengatasi mereka? Bos, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ini tidak ada habisnya, bos. Bos, pikirkan sesuatu. Cepat. Kalau begini terus, kita semua akan dipatuk sampai mati. Mengerti. Monster itu memanggil burung-burung ini. Kalau kita bunuh dia dulu, mereka akan bubar sendiri. Tidak mungkin. Kamu tidak boleh menyakiti Rina lagi. Minggir. Karena kamu ingin mati, aku akan mengirimmu ke neraka dulu. Ah, Rina, ada apa? Jangan menakuti nenek seperti itu. Rina. Rina, kamu baru saja bertelur. Dan kamu terluka parah. Cepat, makan sesuatu. Bajingan-bajingan itu tidak akan membiarkan ini berlalu. Aku harus mencari jalan keluar. Bos, burung-burung ini semuanya telah bermutasi. Bukankah kita harus pergi dari sini? Ya, bos. Mataku hampir dipatuk habis. Kita tidak bisa tinggal di sini. Akhirnya, sumber masalah itu pergi. Bagaimanapun, aku sudah mendapatkan sertifikat tanah di tanganku. Jauh dari mata, jauh dari hati. Kamu bodoh. Jika mereka benar-benar pergi begitu saja, burung aneh itu akan sembuh dan kembali untuk balas dendam. Yang pertama menderita adalah kita berdua, kan? Jadi, apa yang harus kita lakukan? Kita perlu memikirkan cara untuk menyelesaikan ini sekali untuk selamanya. Bos, kalian berdua, dengarkan sebentar, burung aneh ini menyimpan dendam besar, ia terluka dan kabur kemarin, tapi begitu sembuh dan kembali, pasti akan datang untuk kalian. Saat itu terjadi, tidak ada dari kita yang bisa melawannya. Apa maksudmu? Maksudku? Sebelum ia pulih, kita harus mencegahnya sejak awal. Nenek sihir tua, serahkan burung aneh itu. Burung ilahi sudah terbang kembali ke pegunungan. Tidak ada padaku. Apa yang kamu bicarakan, nenek sihir tua? Sayap burungmu, ada lubang besar di dalamnya. Bagaimana bisa terbang dengan lubang seperti itu? Bos, lihat. Ada darah di sana. Darahnya masih segar, pasti ada di dekat sini. Nenek sihir tua, aku kehabisan kesabaran berurusan denganmu. Serahkan sekarang, dan mungkin aku akan membiarkanmu hidup. Sudah kubilang. Burung ilahi sudah terbang pergi. Kau terus menggangguku, tidak ada gunanya. Tidak mau menyerahkannya, ya? Kalau begitu aku akan mencarinya sendiri. Cari! Kamu tidak boleh mencari.
Ini rumahku. Kamu tidak boleh masuk ke sana. Rumahmu? Nenek sihir tua sialan? Lihatlah baik-baik. Sertifikat tanah ini, kamu yang menandatanganinya. Sekarang, tanah ini milikku. Ya, benar. Sekarang kami yang berkuasa di sini. Jika kamu tahu mana yang baik untukmu, pergi dari sini sekarang. Kau, apa yang kau lakukan? Kamu lagi ngapain? Kepala Desa Budi, kamu ngapain di sini? Nenek sihir tua sialan ini, dia benar-benar menyelinap masuk dengan cadangan. Di siang bolong. Kamu pikir kamu lagi ngapain? Maya, dia bilang semuanya ke aku. Kalian menerobos masuk rumah orang, ngerusak dan mecahin barang. Mana hukum dan ketertiban? Kepala Desa Budi, itu nggak benar, kan, Pak Kepala Desa? Lihat baik-baik, Tando, sertifikat tanah ini. Dia menandatanganinya secara hitam di atas putih, dia kasih tanda di situ. Aku di propertiku sendiri, mencari sesuatu, itu wajar saja. Ini cuma bilang tanahnya udah dijual. Tanah itu milikku. Rumah itu dibangun di atasnya, jadi tentu saja semuanya milikku. Bunga, aku pikir kamu bingung. Tanah itu milikmu, itu benar. Tapi rumah ini, bertahun-tahun lalu, Maya sendiri membangunnya bata demi bata. Sertifikat rumah ini, jelas ada nama Maya di atasnya. Tanah adalah tanah, rumah adalah rumah. Itu dua hal yang berbeda. Dan kamu, Leo, muncul di rumah orang tanpa alasan, ngapain kamu ikut campur? Kalau kamu berani kembali ke sini, dan membuat masalah, jangan salahkan, aku kalau tidak memberi ampun. Dengarkan, kalian semua. Rina, dibesarkan oleh Maya, jadi dia milik Maya. Tidak ada yang boleh menyentuhnya. Bos, kami mencari setiap sudut tempat ini. Tidak melihat satu bulu pun. Apa? Orang tua bodoh. Aku tidak peduli urusan desamu. Tapi burung aneh itu, kamu harus menyerahkannya padaku hari ini. Anak muda, kamu berani banget. Urusan desa damai. Sejak kapan orang luar sepertimu bisa seenaknya ngatur kami? Pak Tua, bosku adalah Ardi dari PT Perdagangan Barat. Di sekitar sini, siapa yang gak kenal bosku? Ardi. Ardi. Lihat ini. Itu cuma burung. Itu saja, tidak perlu ribut, kan? Itu bukan ayam biasa, binatang kemarin itu melukai anak buahku, jadi kita harus menyelesaikan ini. Ardi itu, preman itu, punya banyak anak buah, dan kalau kita benar-benar menyinggung perasaannya, tidak akan ada apa-apa selain masalah bagi desa damai. Maya, mungkin kita harus menyerahkan Rina kepada mereka, karena tidak perlu mempertaruhkan bencana demi seekor binatang. Kepala Desa Budi, Rina, aku membesarkannya sejak dia kecil, dia pintar dan dia tahu berterima kasih, dia bukan binatang. Hei. Oh, itu cuma ayam, Ardi. Kalau kamu suka, aku punya dua lagi di rumah, ayam betina yang bertelur, akan kutangkap untukmu, anggap saja itu permintaan maafku, siapa juga yang mau ayam-ayammu. Aku mau burung aneh itu. Hei, Kepala Desa Budi, benda itu benar-benar menyeramkan, kamu tidak melihatnya kemarin, kawanan burung hitam itu menjadi gila, itu monster, dan kalau kamu memeliharanya di desa kita akan sangat menderita. Benar, Kepala Desa Budi, burung aneh itu, hari ini dia menarik burung, besok siapa tahu monster liar apa yang akan dia tarik. Kamu tidak boleh membiarkannya merusak keberuntungan desa damai. Kamu bohong. Rina bukan monster, dia burung ilahi, dan dia tidak pernah menyakiti siapapun. Burung ilahi? Monster ya monster? Cuma monster. Tidak, kamu yang menyakitinya duluan. Berhenti bertengkar. Rina. Ah, Cici Jaka. Itu keluar. Monster ini, itu tidak akan menarik sekumpulan burung, kan? Apa yang perlu ditakuti? Lihat itu sekarang. Sayapnya rusak. Apa yang akan dilakukannya sekarang? Kita masih belum punya tempat untuk menginap. Monster ini hampir mati. Kenapa tidak menjualnya? Biarkan aku menghasilkan banyak uang darinya. Bos, lihat burung ini. Dengan lukanya yang parah, sekarang dia tidak bisa menyakiti siapapun. Kenapa tidak dijual saja? Kita bisa menggunakan uangnya untuk biaya medis. HMPH. Kamu ternyata punya otak juga, ya? Tidak mungkin. Ardi, lihat, itu hanya ayam biasa. Oke. Bulunya agak mewah, tapi itu bukan monster.
Lagi pula, harganya tidak seberapa. Bagaimana kalau orang tua bodoh, apa yang kau tahu? Dengan penampilan dan warna-warna ini, jika kita menjualnya, harganya setidaknya sebanyak ini. $50. 50? Kamu pikir kita mau beli ayam panggang? Apa? Kamu serius? Bisa benar-benar dijual seharga Rp500.000? Tentu saja, kalau ini berhasil, aku akan memberimu 20%. Jadi itu Rp100.000. Kepala Desa Budi, kamu tidak bisa percaya pada mereka. Mereka tidak pernah menepati janji. Kita tidak bisa membiarkan Rina berakhir bersama mereka. Ardi, aku ikut. Apa? Kepala Desa Budi? Bagaimana bisa? Kau? Maya, jangan salahkan aku. Rp100.000 ini cukup untuk memberi makan keluargaku selama bertahun-tahun. Hahaha, orang tua bodoh. Kamu yang pintar. Tapi aku punya syarat. Lanjutkan. Selama waktu ini, Rina tinggal bersamaku. Kepada siapa dia dijual terserah padaku. Apa yang kamu coba lakukan? Sejujurnya, aku tidak percaya lagi pada kalian. Jika kalian mengambil burung itu dan kabur, di mana aku akan menemukan kalian? Entah kamu lakukan seperti yang kukatakan, atau aku akan ke stasiun di bawah bukit dan melaporkan kalian. Karena masuk tanpa izin dan pencurian. Johnny, mari kita ikuti saja dulu. Dia hanya kakek tua bangka. Dia tidak akan kemana-mana. Setelah kita mendapatkannya, maka... Baiklah. Caramu. Kamu, apa yang kalian lakukan? Kepala Desa Budi. Kepala Desa Budi. Tolong aku, cepat. Tolong aku, Kepala Desa Budi. Maya, itu hanya ayam. Apakah itu sebanding dengan nyawamu? Jika dia menginginkannya, berikan saja padanya. Jangan membuat keributan. Rina. Rinaku. Jadi kalian menghubungi aku, kan? Ya, Bapak Surya. Akulah yang menghubungi kalian. Di mana barangnya? Barangnya ada di dalam. Kualitas terbaik, dijamin. Anginnya kencang di sini. Ayo masuk dan bicara. Silakan duluan. Baiklah. Boleh aku lihat barangnya? Apa yang kalian tunggu? Ayo, tunjukkan pada Bapak Surya apa yang kita punya. Ya. Bapak Surya, lihatlah. Warna bulunya sangat langka. Dan kondisinya sempurna. Kok bisa luka begini? Ini. Beberapa hari lalu, di hutan, tergores. Ini akan sembuh dalam beberapa hari. Ini benar-benar temuan langka. Harga akhir. $600.000. Bagaimana menurut Bapak? $600.000. $600.000. $600.000. Bos, itu jauh lebih dari yang kita dengar sebelumnya. Kita kaya. Tepat sekali. Bekerja untukmu, bos, kita tidak akan pernah rugi. Hehehe. $600.000. Setuju. Tunggu. Jalang Bau, apa yang kamu lakukan? Bos, harga sekarang, dibandingkan dengan yang kamu bilang ke kami dulu, jauh lebih tinggi. Jadi bagian kami juga harus naik, kan? Kamu mimpi. Harganya naik, tapi ada lebih banyak orang untuk bagi uangnya. Kami pakai angka yang kami sepakati. Ambil atau tinggalkan. Tepat. Jangan memaksakan keberuntunganmu. Kalau bukan karena bos yang menjaga kamu, kamu tidak akan mendapat 1 sen pun. Bagaimana aku memaksakan keberuntunganku? Kalau bukan karena aku, apa kamu bahkan akan menemukan harta ini? Sekarang harganya Rp600.000. Kenapa kami harus membaginya dengan cara yang sama seperti sebelumnya? Apa masalahmu? Cukup. Kamu jual atau tidak?
Aku tidak punya waktu untuk mendengarkan kalian berdua bertengkar. Bapak Surya, Anda bos besar. Anda yang jadi hakim. Harta ini ditemukan tepat di wilayah kami, sekarang pasar naik, kami ingin bagian yang lebih besar. Bukankah itu adil? Harga Anda juga harus naik, bukan? Menaikkan harga, tidak ada itikat baik. Kesepakatan ini batal. Kamu mengacaukan kesepakatanku. Kamu tidak akan mendapat 1 sen pun. Enyahlah dari jalanku. Bapak Surya, wanita galak ini, jangan pedulikan dia tidak sepadan. Kami akan jual. Dengan harga Anda, Rp600.000. Jadi, bisakah kami sekarang menukar uang dengan barang? Baik. Kami benar-benar kaya. Ada apa ini? Kenapa kotaknya kosong? Bos, di mana uangnya? Di mana Rp600.000 itu? Kau mempermainkanku? Tunggu. Tawar-menawarmu tadi, seluruh adegan transaksi itu, aku merekam semuanya. Maksudnya apa? Apa maksudnya? Masih belum ngerti. Aku menyewa Bapak Surya untuk pura-pura. Rp600.000 itu palsu. Semua ini palsu. Semua yang kulakukan adalah untuk menyelamatkan Rina. Jadi kau main curang denganku? Ya? Main curang? Iya. Kalian masih berani bilang begitu? Selama ini, kalian memburu dan memperdagangkan burung dan hewan, menyakiti makhluk hidup. Dan sekarang, kalian datang ke desa damai kami. Apa yang kalian mau? Aku ingin kalian keluar dari desa damai, dan jangan pernah menginjakkan kaki di sini lagi. Dan aku melarang kalian, untuk berniat buruk pada Rina lagi. Kalau tidak, aku akan minta tolong sekarang. Minta tolong? Kau pikir aku mudah ditipu? Ya, biarkan aku bilang sesuatu, hari ini, kau maupun burung aneh ini tidak akan keluar dari sini. Ayo. Di siang bolong. Kamu pikir kamu lagi ngapain? Nggak bakal kabur. Lepasin aku. Mereka siapa? Siapapun yang dapat burung itu, nggak ada yang bakal punya. Jika kepala desa Budi menang, burung itu jatuh ke tangan nenek sihir tua itu. Jika Ardi menang, uangnya langsung masuk ke kantongnya. Dan yang lebih parah, burung sialan ini menggores wajahku. Jadi maksudmu? Aku bilang berhenti, kalian semua. Bunga, kami semua dari desa yang sama, kembalikan Rina padaku. Desa yang sama? Puf, aku sudah mengalami nasib buruk menikah dengan desa pegunungan miskin ini. Bunga, kamu masih yang paling bisa diandalkan. Serahkan. Jangan khawatir, aku tidak akan menipumu. Jangan pura-pura suci, tadi kamu tidak bersikap seperti itu. Bunga, sebenarnya apa yang kamu mau? Karena aku tidak mendapat apa-apa dari ini, maka tidak ada yang mendapat apa-apa. Tidak. Kamu gila. Jika kamu membakarnya, kita tidak akan mendapat 1 sen pun. Ya, Bunga, mari kita bicarakan ini, tenang. Diam, setiap kali ada masalah, kamu selalu bertindak seperti pengecut. Aku pasti buta memilihmu. Aku tidak peduli apakah itu burung ilahi atau burung aneh. Hari ini, ia akan mati. Hentikan. Tidak. Kamu juga di sini. Bunga, dengarkan aku. Turunkan Rina. Kamu tidak bisa terus membuat kesalahan. Nenek sihir tua sialan. Kamu bukan yang berhak menasihatiku. Karena semua ada di sini, aku akan menunjukkan padamu. Bagaimana monster ini mati hari ini. Rina. Terbakar. Bagus, semuanya terbakar habis. Sekarang sudah selesai. Semuanya sudah berakhir. Rina. Bayaran kita lenyap. Seluruh perjalanan ini sia-sia. Rina. Kamu
Kamu membunuh Rina. Itu hanya seekor ayam, jadi mati, urusan besar. Rina bukan binatang. Aku akan membuatmu membayar. Apa yang kau lakukan? Kau penyihir beracun. Kau bunuh Rina. Aku akan membuatmu membayar untuk ini. Nenek sihir tua sialan, kau berani menyentuhku. Kau tidak mau memberiku rumah itu, kau pelihara ayam bodoh itu hanya untuk membuatku marah. Sekarang ayam itu sudah mati, kau mau bertarung denganku. Ya Tuhan, bos, wanita ini benar-benar gila. Dia benar-benar nekat. Karena kau ingin mati, aku akan mengirimmu ke sana. Pergi ke neraka. Apa-apaan ini? Apa-apaan? Ini gila. Ini. Apa-apaan benda ini sekarang? Rina. Itu kamu? Benar-benar kamu. Kamu hidup. Hebat. Mungkinkah? Ini adalah Phoenix legendaris yang bangkit dari abu, terlahir kembali dari api. Rina, ini benar-benar burung ilahi spiritual. Apa? Benda ini benar-benar tidak mati? Bagaimana mungkin? Jangan mendekat. Bukan aku tadi. Itu penyihir gila, Bunga. Dia membakarmu. Kami tidak ada hubungannya dengan itu. Burung Maha Kuasa, jika kamu ingin balas dendam, cari yang bertanggung jawab, itu semua ulah Bunga. Aku tidak ada hubungannya dengan itu. Baik, kamu benar-benar cuci tangan bersih, kan? Jangan lupa, ya? Siapa yang mematahkan sayapnya, dan siapa yang memakan telurnya, kamu pikir dia akan membiarkanmu pergi begitu saja? Bos, itu tahu kita memakan telurnya. Apa yang mau kita lakukan? Bos, kita habis. Ini dia. Kita sudah habis. Diam. Kamu, pembawa sial. Kalau bukan karena kamu, tidak akan jadi begini. Ada mobil di luar. Lari. Itu datang. Bung, maaf soal ini. Bung. Maaf, Bung. Bung. Kekacauan sialan. Bos, Sony, apakah Sony? Diam, neraka. Itu keadaan darurat. Kau juga akan melakukan hal yang sama. Jika kau tidak ingin mati, keluar dari sini, sekarang. Sony. Bos, apa kita benar-benar meninggalkan Sony? Persetan dengannya. Aku hanya ingin tetap hidup. Keluar dari tempat sialan ini. Terus bicara. Kau akan tinggal bersamanya. Baik. Pergi. Cepat. Kita celaka. Kita pasti berikutnya. Mundur. Burung ilahi. Phoenix Maha Kuasa, tolong, kasihanilah aku, Ardi yang memaksaku melakukan ini, tolong, beri aku keringanan, dan ampuni aku. Bunga, apa yang kamu lakukan? Ibu, aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku benar-benar monster. Aku dibutakan oleh keserakahan. Aku seharusnya tidak memperlakukanmu seperti itu. Tolong maafkan aku. Kamu telah melakukan terlalu banyak hal jahat. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Kamu sendiri sekarang. Ibu, aku tidak ingin mati. Aku mohon, tolong sampaikan kata baik kepada burung ilahi. Aku akan mengembalikan sertifikat tanah. Aku tidak mau lagi 1 sen pun. Tolong, aku mohon padamu. Maya, kepala desa Budi. Tolong, katakan sesuatu untuk kami.
Kami hanya bodoh sesaat. Kami benar-benar tahu kami salah. Jika saja kalian tahu lebih awal, kenapa kalian melakukannya sejak awal? Kalau kamu tahu ini akan terjadi, kamu tidak akan pernah melakukannya. Bunga, Leo, saat kamu memaksa Maya menjual rumah leluhurnya dan mencuri burung ilahi, apa kamu pernah berpikir hari ini akan tiba? Kami benar-benar tahu kami salah. Rina adalah burung spiritual. Dia tahu mana yang benar dan salah. Apa yang dia lakukan hari ini adalah melindungi tuannya dan menghukum kejahatan. Kekacauan hari ini adalah perbuatanmu sendiri. Aku tidak punya suara dalam hal ini. Tidak ada gunanya memohon sekarang. Aku membuat kekacauanku sendiri, dan aku akan bertanggung jawab. Burung ilahi, jika kau akan membunuhku, cepatlah lakukan. Ya? Bunuh saja kami sekarang dan selesaikan semuanya. Aku tidak tahan lagi. Bagaimana kau bisa sampai di sini? Ini keadaan darurat. Aku takut mereka akan menyakiti Rina, jadi aku melaporkannya. Apa yang terjadi? Siapa yang melaporkan? Pak Polisi? Aku. Orang-orang itu, plus Bunga dan Leo, melakukan penyerangan, masuk tanpa izin, dan memburu spesies burung langka. Tolong tangani ini sesuai hukum. Cedera serius, panggil ambulans dulu. Bunga dan Leo, kalian diduga melakukan beberapa kejahatan, tolong bekerja sama dan ikut kami untuk diperiksa. Pak Polisi, kami tidak bersalah. Kami dipaksa. Itu Ardi. Dia memaksa kami. Pak Polisi, itu semua ulah Ardi, dia memerintahkan kami. Kami dijebak, kami dipaksa, simpan saja untuk di kantor polisi. Hukum akan memberikan kalian keputusan yang adil. Sepertinya ini adalah hukuman Rina untuk mereka. Hei, Kepala Desa Budi. Di mana burung ilahi itu yang kamu sebutkan di telepon? Kami perlu mendokumentasikan ini. Ini burung ilahi yang kamu sebutkan? Pak Polisi, jangan meremehkannya. Ini burung ilahi. Ini Phoenix yang melindungi desa kita. Aku melihatnya melakukan keajaiban dengan mataku sendiri. Phoenix Maha Kuasa. Oke, kami mengerti situasinya. Tentang spesies burung langka dan konservasi, para ahli dari departemen terkait akan datang nanti untuk menyelidikinya lebih lanjut. Kepala Desa Budi, aku benar-benar berhutang budi padamu untuk ini. Jika bukan karena kamu, aku khawatir. Aku tidak akan pernah melihat Rina lagi. Jangan katakan itu. Menghormati kehidupan dan melindungi makhluk adalah kewajiban setiap orang dan tanggung jawab. Apakah ini tempatnya? Kami mendapat laporan bahwa jejak seekor Phoenix ditemukan di sekitar sini. Catatan ilmiah mengatakan spesies ini tidak ada. Mungkin penduduk desa salah mengira burung langka. Atau memberinya nama yang menarik. Siapa kamu? Oh, hai. Kami dari Pusat Penyelamatan Satwa Liar Negara. Mendengar ada burung yang sangat langka terlihat di sekitar sini. Jadi kami datang untuk memeriksanya. Tunggu. Lihat. Jambul ini. Bulu ini. Ini sama sekali bukan ayam. Ini adalah spesies dilindungi kelas I, burung pegar emas. Benar, itu harta nasional. Bagaimana benda ini bisa sampai di sini? Ibu, tahu apa ini? Ini adalah harta nasional, spesies burung langka. Menurut hukum,
Ia harus segera dipindahkan ke lembaga konservasi profesional. Apa? Kalian semua tidak boleh menyakiti Rina. Jangan khawatir. Kami bukan orang jahat. Kami di sini untuk melindunginya. Ini. Kondisinya luar biasa. Saya sudah 20 tahun melakukan penelitian lapangan. Saya belum pernah melihat burung dalam kondisi sebaik ini. Menurut peraturan, ia harus dibawa kembali. Tapi, populasi burung pegar emas sudah langka. Ia sangat stres. Bagaimana jika kita tiba-tiba mengubah lingkungannya? Bagaimana jika ia? Benar, itu benar. Ini rumit. Situasinya terlalu rumit. Kamu bicara padanya. Ibu, kami akan membuat pengecualian. Kami akan mengajukan izin satwa liar khusus. Anda bisa terus merawatnya. Tapi Anda harus bekerja sama dengan kami untuk pemantauan rutin. Benarkah? Kamu tidak akan membawa Rina pergi. Ya. Kami akan menjadikan tempat ini sebagai pos pengamatan, sebagai konservasi komunitas kisah sukses. Untuk belajar. Hebat. Terima kasih. Rina. Dulu aku pikir. Aku memeliharamu, aku melindungimu. Sekarang aku mengerti. Semua kehidupan itu suci. Apa yang terjadi akan kembali. Terima kasih telah memberiku begitu banyak kebersamaan. Hormati kehidupan dan alam.